Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali terlebih dahulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan mari kita baca bersama-sama doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Baik, melanjutkan pembahasan fikih kita. Ada yang masih ingat terakhir sampai bab jenazah. Oh, sudah selesai jenazah? Memandikan, mensolatkan, mengkafani sudah. Sampai menguburkan. Berarti sudah selesai yang pertama. Masuk kita ke bab berikutnya tentang zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jadi salat, zakat itu dua hal yang saling bersambungan. Pernah dulu di zaman Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada seorang atau ada sebagian kaum yang mereka meminta dispensasi. Kami siap menunaikan sholat, kami siap menunaikan haji, umroh, tapi kami tidak mau membayar zakat. Ketika itu juga oleh Abu Bakar Siddiq dinyatakan kita perang. Maka diperangilah mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal dalam rukun Islam zakat itu merupakan rukun, salah satu rukun. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ditunaikan, maka tidak sempurna rukun Islamnya. Baik, zakat dalam Islam diartikan artinya adalah pembersih atau membersihkan, atau juga tumbuh artinya zakat secara bahasa. Sejatinya orang yang punya penghasilan secara materi, uang, itu cara membersihkannya adalah dikeluarkan zakatnya. Hasil bumi ada zakatnya, hewan ternak ada zakatnya, punya simpanan perhiasan itu ada zakatnya, kecuali perhiasan yang digunakan dipakai. Arti zakat secara Islam, secara syariat, yaitu adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan
dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam kategori yang kita sebut dengan asnaf, 8 asnaf. Tidak semua orang dapat. Makanya ketika kita mengelola uang ataupun harta zakat kita, tepat sasaran tidak yang kita berikan. Adapun zakat tidak lepas dari yang namanya nisab dan haul. Nisab itu merupakan takaran. Jadi misalkan berapa nisab, berapa harta yang harus kita keluarkan. Kalau sudah masuk nisabnya, maka dia harus keluar. Standarnya jika uang ini di Indonesia, kita ini menganut paham zakat dari Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Makanya Indonesia mewajibkan ada zakat profesi. Siapapun orang yang punya profesi lebih memiliki penghasilan lebih dari 7 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu para PNS pasti ada potongan zakat. Saya menyampaikan perihal ini zakat profesi waktu itu masih ingat sekali ya, di luar negeri banyak dipertanyakan, banyak disinggung, kok ada zakat profesi gitu ya. Karena di negara lain tidak menggunakan, tidak ada zakat profesi. Zakat hanya terbagi 2 saja, zakat mal dan zakat fitrah. Jadi zakat profesi ini pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, Indonesia mengadopsi itu. Makanya para pegawai negeri gitu ya, itu ada potongan zakatnya yang langsung oleh pemerintah dipotong. Adapun harta-harta yang wajib dizakati, 1 emas, perak dan uang. Ini udah otomatis emas, perak dan uang. Yang kedua, harta perniagaan. Kalau harta perniagaan ini mencukupi nisabnya atau sudah haulnya 1 tahun, maka dikeluarkan zakat. Yang ketiga, binatang ternak, terutama unta, sapi dan kambing. Kalau ayam tidak, kelinci tidak. Berikutnya hasil bumi, ya, padi, tumbuhan gitu ya, terus buah-buahan, punya kebun mangga, kebun apel, kebun anggur. Makanan pokok, gandum, jagung, umbi-umbian, ya, dan buah-buahan. Kemudian ada juga barang tambang dan barang temuan. Barang tambang, batu bara, nikel, apalagi agak ini ya, sensitif kalau nikel karena lagi hangat. Dan barang temuan, kita nemu handphone. Handphonenya ini kalau dijual harganya berapa, ada zakatnya, ya. Dan dari kesemua ini mayoritas zakatnya 2,5%, mayoritas, kecuali nanti contoh barang temuan dan termasuk hadiah. Barang temuan itu zakatnya 20%. Kita nemu sesuatu barang yang jika dijual harganya 1 juta, maka zakatnya berapa? 200.000 dikeluarkan, baru itu halal buat kita. Tapi barang temuan pun harus melalui mekanisme apa? Diumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun. Harus diumumkan. Lagi bersih-bersih nemu 1 tas isinya uang sejumlah berapa ya? Kalau 1 tas segimana kira-kira? 1 tas 1 miliar ya? Cukup? 1 miliar. Nah itu belum halal buat kita, harus diumumkan dulu. Ini tas milik siapa?
nggak ada yang ngaku karena dilala si pemiliknya ini sudah meninggal misalkan. Sampai 1 tahun ditunggu baru itu menjadi hak milik si penemu. Nah, belum halal juga sebelum dikeluarkan zakatnya. 1 miliar zakatnya 20%, berapa? 200 juta. Masih untung? Gitu ya. Baik, sekarang kita bahas zakat emas, perak, dan uang. Syarat-syarat wajib zakat emas, perak, dan uang adalah: 1, orang Islam, jelas. 2, merdeka, bukan seorang budak. 3, milik penuh, jadi bukan kongsi, punya emas, simpanan emas, tapi milik berdua, bertiga, nggak boleh. Harus punya sendiri, milik penuh. Yang keempat, sampai nisabnya. Nisab emas berapa kira-kira? 96 gram. Wah, jadi kalau masih punya 80 gram aman. 96 gram jatuh nisab. Dan zakatnya 2,5%. Dan yang kelima, sampai setahun. Maksudnya setahun ini adalah haul ya. Kemudian zakat perak sama ya, dengan emas, hanya saja bersihnya nisab zakat emas di sini adalah 200 dirham, kurang lebih 672 gram. Kalau emas tadi berapa? 96. Kalau perak 672 gram. Perak tuh seperti yang ada di mana tuh Godean itu ya? Kota Gede, Kota Gede. Nah, itu tuh apa namanya? Kena zakatnya. Pernikahan menggunakan cincin perak sah, boleh. Gitu ya, nggak harus emas. Boleh emas, boleh perak. Zakatnya sama 2,5%. Dan yang ketiga, nisab zakat uang, yaitu setara dengan emas. Emas 96 gram kira-kira berapa kalau dirupiahkan? Banyak ya. Banyak gitu. 1 gram berapa? 1 juta ada? 2 juta? Hampir 2 juta kan ya? Masya Allah. Nah, 1 gram emas itu sekarang 96 gram itu sudah jatuh nisabnya. Nah, makanya mayoritas jumhur ulama mengatakan punya uang tabungan sejumlah 96 gram emas gitu ya, kalau dikonversi, maka di situ sudah jatuh nisabnya, baru keluar zakatnya. Ternyata zakat itu tidak membebani. Makanya ketika saya singgung tentang zakat profesi, wah, saya diserang dengan pertanyaan yang paling unik itu dari Singapura. Orang nanya, apa mazhab kamu? Katanya, apa mazhab kamu? Ketika saya jelaskan bahwa ini tadi penjelasannya Syekh Yusuf Qaradawi, maka sudah nggak ada lagi. Oh ya sudah, gitu ya. Zakatnya uang pun sama, yaitu 2,5%. Kemudian zakat harta perniagaan, sama di sini. Islam syaratnya merdeka, milik penuh sampai nisabnya, dan cukup haul 1 tahun. Perniagaan di sini dikatakan pada waktu saat modal ya gitu ya, dihitung dengan uang. Pada pokoknya modalnya itu dihitung dengan uang, maka nisabnya emas, setengah emas. Nisabnya setengah dari emas, berarti berapa? 96 dibagi 2, 58 gram ya, kurang lebih gitu ya, emas nilainya. Maksudnya 58 gram emas dijumlahkan jadi berapa rupiah gitu ya. Nah, itu zakatnya 2,5%. Bahkan zakat koperasi, perseroan dan semisalnya itu pun ada.
zakatnya. Nah, maka dari itu zakat itu seperti seolah-olah hal yang harus kita perhatikan. Karena dikatakan orang-orang yang menghindar, berpura-pura, bahkan serta mengelabui pembayaran zakat, di sini hartanya akan mengikat di yaumil kiamah nanti. Hartanya yang justru akan mengikat. Makanya Nabi tegaskan dalam sebuah riwayat, la yazal qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an jismihi fima abla wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang satu umurnya dihabiskan buat apa, ilmunya diamalkan kemana, badannya digunakan buat apa, dan hartanya dari mana didapat dan kemana disalurkan. Maka kita perhatikan harta yang kita peroleh di sini jelas halal haramnya, kemudian kita salurkan kemana, bahkan kita keluarkan zakatnya atau tidak. Di sini akan ada pertanyaan akhirat dan persoalan harta ini yang paling berat. Gitu ya. Dilanjutkan dulu sedikit, zakat binatang ternak. Nah, ini ya dikatakan di sini kambing, domba, lembu, kerbau juga termasuk, sapi, unta bagi yang punya. Namun ada klasifikasi contoh domba. Bagi yang punya domba di sini mohon perhatikan, punya 40 ekor sampai 120 ekor wajib keluar zakatnya 1 ekor. Aman ya? Punya 40 sampai 120. Kan jarang ini. Itu wajib itu berarti sudah masuk nisabnya, wajib keluar zakat di zakat. Kemudian 121 ekor kambing sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor. Wah, jarang ya ada yang punya kambing segini ya. Kemudian 201 sampai 300 3 ekor, 301 sampai 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor, dan seterusnya 401 sampai 500 ekor berarti 5 ekor kambing zakatnya. Tidak ditentukan di sini kualifikasi kambingnya harus jantan atau betina gitu ya, tidak. Tapi ada kewajiban. Namun di luar ini, kalau ini kan zakat itu wajib. Si yang punya ini misalkan punya sudah ada 30 ekor dan dia mau bersedekah, sah-sah saja. Kalau bersedekah bukan hal yang wajib. Kemudian zakat lembu atau sapi ya, 30 ekor. Batasnya 30 ekor sapi, maka zakatnya wajib dizakati 1 ekor yang berumur 1 tahun. Yang sudah berumur 1 tahun. 40 ekor, punya 40 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun. Itu berbeda. Jadi kalau sudah punya 40 ekor sapi, maka wajib zakatnya 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun. Yang disebut dengan musinah di sini. Kemudian 60 masuk ke 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi. 70 punya 70 ekor sapi, di sini wajib 1 ekor sapi yang biasa, yang tabi, dikatakan tabi di sini umurnya menginjak tahun kedua. Kemudian ditambah 1 ekor sapi musinah, itu 2 tahun.
80 2 ekor sapi musina, 90 3 ekor sapi, 100 zakatnya 2 ekor sapi tabir dan seekor sapi musina. Nah ini jarang ya ada yang punya sampai lebih daripada maksimal berapa di sini? Ada yang punya sapi? Oh, satu aja. Satu aja. Bareng-bareng ya. Baik. Selanjutnya di sini ada zakat hasil bumi. Ya ini seperti beras ya, bahan-bahan pokok, jagung, apalagi biasanya. Telo, oh ya. Makanan pokok juga tuh ya. Masya Allah. Zakat hasil bumi di sini dikeluarkan nisabnya adalah 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Kurang lebih 70 kilogram. Jadi misalkan punya padi nih, hasil panen padi kalau ada petani di sini. Itu jumlahnya 5 wasak atau 700 kilogram. Maka sudah wajib keluar zakatnya. Kalau belum sampai mencapai 70 kilogram, maka masih terserah mau sedekah boleh. Namun rata-rata kurang lebih berapa kira-kira di sini? Sekali ada petani enggak ada ya. Saya baca ini, saya nyampaikan ini di salah satu majelis saya itu. Nah itu banyak petani. Wah pertanyaannya luar biasa. Hasil bumi yang masih berkulit, maksudnya berarti buah-buahan atau masih berkulit, di sini ada ini. Itu nisabnya 10 wasak. Ya, sama 10 wasak. Jadi masih berkulit di sini apa aja kira-kira? Gabah ya. Oh iya sama juga ya gabah. Itu wasak 10 wasak berarti kurang lebih berapa? 1.400 kilogram. Adapun kalau misalkan hasil bumi ini menggunakan perairan, ini akan berbeda lagi. Kalau airnya ini menggunakan air hujan murni, ya tanpa ada bantuan dari kita tenaga untuk menggali bor, sumur bor, maka di sini dikatakan zakatnya mencapai 10%. 10%-nya. Namun ketika airnya di bawah, hasil upaya kita, ya perairannya itu kita yang mengupayakan, maka zakatnya 5%. 5%-nya saja. Barang tambang dan barang temuan terakhir ini, barang tambang di sini, ya tadi yang kita sebutkan ya, bara, emas, nikel tadi, apalagi ya, itu banyak tuh. belum ditutup kayaknya. Nah itu wajib kena zakat. Nisabnya zakat barang tambang di sini yaitu termasuk emas juga, emas perak ketika itu masih dalam pengolahannya. Yaitu adalah sama dengan emas, yaitu 96 gram bagi emas dan 200 dirham bagi perak 672. Zakatnya 2,5%. Barang temuan nisabnya entah itu zakat emas, perak gitu ya, itu zakatnya 20% barang temuan. Jadi berbeda. Makanya hati-hati dengan barang temuan. Kita nemu emas, wah, kita nemu perak, kita nemu, nah biasanya ini mohon maaf ya, saya itu pernah perhatikan di salah satu pantai di Gunung Kidul, pernah melihat setiap subuh, waktu itu kan nginep ada acara keluarga, subuh banyak orang bawa alat apa sih namanya, pendeteksi gitu. Ketika saya tanya, Mas nyari apa? Wah, nyari ya itu. Kadang-kadang ada uang ketinggalan, cincin, anting yang jatuh.
Di situ langsung berpikir, Masya Allah, ini setiap hari gini ya dapat banyak. Ada uang logam, ada cincin, perhiasan yang jatuh, anting mungkin, Masya Allah. Jadi kan pakai alat pendeteksi. Nah di situ langsung teringat hukum fikih. Barang temuan ternyata wajib kena zakatnya 20%. Makanya bagi kita yang dalam arti berikhtiar rezeki ini dengan urusan barang-barang yang sudah tidak terpakai itu, mintalah keridhaan, kerelaan dari si pemilik kalau bisa. Itu lebih maslahat dibandingkan kita menemukan sesuatu hal yang kita nggak tahu itu ya. Orang tadi itu, orang yang habis berenang atau main itu, dia ridho atau tidak. Makanya masuk barang yang disebut dengan kategori syubhat. Nah, barang syubhat di sini salah satunya adalah mengganjal rezeki, mempersempit rezeki gitu ya. Bahkan menghambat apapun, entah kelancaran bisnis, usaha dan sebagainya, barang-barang syubhat. Termasuk pinjaman, kita minjam barang ke orang di rumah kita itu masih ada, nah maka itu masuk kategori syubhat. Maka buat kita orang tua ketika anak-anak main silaturahim sama temannya atau di sekolahnya pulang-pulang bawa mainan, tanya milik siapa. Kalau kita belum membelikannya, belum pernah merasa membelikan, maka tanya ini punya siapa. Jangan-jangan anak kita itu menggunakan barang yang syubhat. Entah itu pensil nemu di sekolah, penghapus, coba dididik pola seperti ini sehingga anak kita terjaga dari fasilitas barang yang secara kategori hukum Islam masih dalam kategori yang remang-remang atau syubhat ini. Nah inilah sedikit penjelasan kita tentang zakat untuk menyinggung dan memantik pada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, monggo kira-kira apa yang perlu kita diskusikan tentang zakat. Monggo sambil menunggu sponsor. Oke, ya. Kalau sekarang temuan itu kan tidak ada yang punya. Tapi kalau hadiah misalnya, Masya Allah, lupa saya. jadi hadiah itu misalnya begini, dia hanya ikut sepedaan. Iya. Dapat mobil. Mobilnya harganya lebih dari 150. Iya. Ya, apa masuk ke kotor itu? Iya, betul. Jadi barang hadiah termasuk juga kena zakat. Selain zakat pun kena pajak. Zakat pun kena. Satu, jika hadiah itu tidak ada effort, kita tidak ada upaya. Kalau tadi dipertanyakan itu kan kita ikut lomba ya, atau ada sepeda gembira atau lari atau jalan santai gitu. Ini sama sekali tidak ada effort. Tiba-tiba kita dapat hadiah, begitu ya. Nah itu maka zakatnya 20%. Jika kita ada andil effort walaupun hanya sedikit, effortnya tuh hanya sedikit gitu ya, maka zakatnya yaitu 5%. Zakatnya 5%. Namun ketika effort kita memang ada, nah tadi dicontohkan, yaitu kita sudah berikhtiar ikut lomba apa misalkan gitu ya, maraton atau apa, hadiahnya tadi mobil, maka zakatnya 2,5%, gitu ya. Jadi termasuk itu zakat hadiah, ada zakatnya. Bapak-bapak kerja di perusahaan, nah siapa yang rajin, siapa yang memenuhi target akan ada hadiah. Nah ini sama ya, hadiah ini coba dikeluarkan zakatnya. Walaupun uang tunai misalkan, wah dapat bonus nih karena pencapaian, coba diperhitungkan, keluarkan zakatnya dari hadiah tersebut. Betul? Begitu? Ada lagi mungkin? Silakan Bapak.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tentang kepemilikan harta, kemudian setelah mencapai nisabnya, kemudian kita tidak mengeluarkan zakatnya. Apakah harta ini akan berubah dari halal menjadi haram atau tidak? Kita punya harta, terus sudah nyampe nisabnya, kita nggak ngeluarin zakatnya gitu ya? Apakah pertanyaannya? Apakah karena sifat mengeluarkan zakat wajib, harta ini akan berubah haram atau tidak? Oh gitu ya. Jadi gini, zakat itu sebuah keharusan dalam membersihkan harta kita. Maka ketika kita tidak mengeluarkan zakat tersebut, satu diancam, jelas kita itu nanti akan diikat, harta kita tuh akan mengikat. Terjerumuslah dia ke dalam kubangan neraka karena memanipulasi zakatnya. Yang kedua, jadi kotor. Ibarat kita itu mau makan nasi sekarang yang sudah ada di hadapan kita, itu sudah dibersihkan. Nah, bersihkan kulitnya, gerabahnya itu, terus dicuci. Nah, itulah caranya. Harta kita itu sama, cara mensucikannya adalah bayar zakatnya. Maka orang yang sudah memahami tentang kebersihan harta, kebersihan badan itu dengan memandikan badan kita, itulah fungsinya. Hanya kotor saja. Berarti kita makan harta sesuatu hal yang kotor. Masalah dia kehalalannya itu beda kasus. Ikhtiarnya dari mana dulu kayak gitu. Kalau cara menjemputnya itu halal, ya jelas halal. Hanya porsi sanksinya itu masing-masing berbeda. Kita bekerja dapat penghasilan halal, nah sudah kena nisab, ada kewajiban dikeluarkan agar lebih bersih lagi, agar lebih bersih. Nah disitulah hanya itunya saja yang kena dihukumkan pengeluaran zakatnya. Seperti itu. Kalau secara halal ya tergantung ikhtiarnya, halal atau haramnya itu kita sumbernya dari mana. Nah ketika dibersihkan, cara membersihkannya dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Tidak mempengaruhi kalau misalkan itu jadi haram barangnya, enggak, tetap halal. Hanya saja tanggung jawab kita dalam urusan mengeluarkan zakat inilah yang diancam, itu saja. Begitu? Gimana? Harta yang dimiliki itu pernah saya dengar yang ada hak orang lain. Betul. Ya di situ lah. Kita kan makan hak orang lain. Oke. Haram karena orang lain yang kita makan. Oke. Ya, bisa dianalogikan seperti itu. Jangankan harta kita ada hak orang lain, harta kita itu lebih utama ada hak buat keluarga. Itu yang paling utama. Jadi harta kita itu lebih utama adalah ada haknya untuk keluarga kita dulu, yaitu istri dan anak-anak. Itu yang lebih utama. Nah, ada hak orang lain itu ketika sudah mencapai nisabnya, maka harus dikeluarkan cara membersihkannya. Itu saja. Jadi ketidaksahan di sini bukan soal tentang ini enggak halal nih, bukan. Tapi tadi kita sudah dapat nih, nah ini ada hak orang lain gitu. Maka mau kita keluarkan atau tidak? Ketika tidak kita keluarkan, maka kita ya tadi istilahnya kita memakan hak orang lain. Nah dosanya hanya di situ saja, bukan dari awalnya jadi dosa, enggak. Kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup? Baik, alhamdulillah. Inilah uraian penjelasan kita tentang bab zakat. Maka mari kita upayakan segimana tanggung jawab kita dalam persoalan mengeluarkan zakat. Mau dikeluarkan sendiri langsung ke 8 asnaf, silahkan. Atau melalui lembaga ambil zakat pun boleh. Karena apa? Ujian masalah harta itu ujian yang harus kita perhatikan,
bukan hanya soal di dunia, tapi sampai di akhirat. Karena Nabi SAW pernah bersabda dan menetapkan Abdurrahman bin Auf sebagai manusia orang yang nanti dihisab di hari kiamat yang paling lama. Kenapa? Karena ternyata Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, ini adalah orang yang kaya raya. Walaupun dia sudah berusaha untuk memiskinkan diri, tapi dia menjadi kaya lagi. Walaupun beliau pernah berminta doa sama Nabi agar didoakan menjadi orang miskin, tapi Nabi hanya tersenyum karena Allah sudah menobatkan Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling lama dihisab di hari kiamat nanti. Karena dia adalah orang yang kaya, rajin memberi, mengeluarkan zakat dan sedekahnya, tapi ternyata itu menjadi ujian buat dirinya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan harta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.